Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sri Yulianingrum dari NRP 51 beserta teman-teman saya, Syaifullah Anwar dari NRP 44 dan juga yang terakhir yaitu Arbin Praherdiansyah dari NRP 58 kelas 3 D4 Teknik Elektronika B. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang makalah yang telah dibuat untuk memenuhi tugas kontrol cerdas 1 yang berjudul penerapan metode Fuzzy Tsukamoto untuk sistem kontrol frekuensi putaran kipas angin. Untuk metode Fuzzy sendiri terdiri dari 3 buah metode. Yang pertama yaitu metode Fuzzy Mamdani, dan yang kedua yaitu metode Fuzzy Sugeno, dan yang terakhir yaitu metode Fuzzy Tsukamoto. Berdasarkan judul makalah, maka dapat diketahui bahwa metode yang digunakan yaitu merupakan metode Fuzzy Tsukamoto, di mana metode Fuzzy Tsukamoto sendiri merupakan sebuah metode yang tertuju pada aturan yang berbentuk if-then dan direpresentasikan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton serta kriteria dan rules yang digunakan untuk menentukan hasil akhir. Dan berikut ini merupakan penjelasan untuk logika fuzzy yang digunakan. Logika fuzzy yang digunakan pada pembuatan alat berdasarkan makalah yang telah dibuat yaitu digunakan untuk mengatur frekuensi putaran kipas angin. Logika fuzzy sendiri yaitu merupakan peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian, di mana ketika logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner, maka logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean tersebut dengan tingkat kebenaran. Untuk nilai domain logika fuzzy yaitu rentang antara 0 hingga 1. Dan agar dapat mengatur frekuensi putaran kipas angin secara otomatis, maka digunakan suatu sistem kontrol yang dapat mengontrol sumber frekuensi putaran kipas angin. Sistem kontrol ini dipengaruhi oleh 3 buah variabel. Yang pertama yaitu kecepatan putaran kipas angin, selanjutnya yaitu suhu ruangan, dan yang terakhir yaitu sumber frekuensi putaran kipas angin. Dan berdasarkan data spesifik yang diperoleh dari pabrik, maka kecepatan putaran kipas angin terkecil yaitu 1000 rpm dengan terbesar yaitu 5000 rpm, dan kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 100 Kelvin hingga 600 Kelvin, sehingga sumber frekuensi putaran kipas angin hanya mampu menyediakan frekuensi sebesar 2000 Hz hingga 7000 Hz. Berikut ini merupakan rule yang digunakan untuk pemrograman logika fuzzy pada pembuatan alat, di mana terdiri dari 4 rule dengan 2 buah member function. Dengan member function yang pertama yaitu member function kecil, dan member function yang kedua yaitu besar. Dan rule pertama yaitu jika kecepatan lambat dan suhu tinggi, maka frekuensinya akan kecil, dan jika kecepatan lambat dan juga suhunya rendah, maka frekuensinya juga akan kecil. Rule ketiga yaitu jika kecepatan cepat dan juga suhu tinggi, maka frekuensi besar. Dan rule terakhir atau rule keempat yaitu jika kecepatan cepat dan suhu rendah, maka frekuensinya besar. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan nilai frekuensi, di mana yang pertama yaitu melakukan fuzifikasi. Fuzifikasi sendiri yaitu merupakan suatu proses untuk mengubah suatu masukan dari bentuk tegas menjadi sebuah bentuk fuzzy atau variabel linguistik yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy dengan suatu fungsi keanggotaannya masing-masing. Dan yang kedua yaitu mengubah data menjadi sebuah inferensi Tsukamoto. Dan yang terakhir yaitu defuzifikasi. Defuzifikasi sendiri yaitu merupakan langkah terakhir dalam suatu sistem logika fuzzy, di mana tujuannya yaitu mengonversi setiap hasil dari inference engine yang diekspresikan dalam bentuk fuzzy set ke suatu bilangan real, dan hasil konferensi tersebut merupakan aksi yang diambil oleh sistem kendali logika fuzzy. Berikutnya yaitu untuk tahap-tahapnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arbin Praherdiansyah NRP 58. Ya, untuk tahap pertama yaitu tahap fuzifikasi, di mana fuzifikasi adalah proses untuk merubah nilai krips menjadi nilai fuzzy. Nilai fuzzy sendiri berupa himpunan fuzzy yang masing-masing akan memiliki derajat keanggotaan dengan rating antara 0 hingga 1. Sebagaimana yang dijelaskan dalam studi kasus, variabel yang digunakan adalah 3 macam, yaitu 2 variabel input berupa kecepatan kipas dan juga suhu, dan 1 variabel output yaitu frekuensi.
dan masing-masing memiliki himpunan fasinya sebagai berikut, di mana variabel dari kecepatan adalah lambat dan juga cepat dengan domain sekitar 1000 sampai dengan 5000. Untuk variabel kedua adalah suhu. Terdapat dua variabel yaitu rendah dan tinggi dengan suhu sekitar 100 sampai dengan 600 Kelvin. Untuk yang ketiga adalah variabel dari frekuensi. Ada dua variabel yaitu kecil dan juga besar dengan domain antara 2000 hingga 7000 Hz. Dan tahap yang pertama tadi adalah pada variabel kecepatan. Di sini adalah gambar keanggotaan variabel dari kecepatan yaitu lambat dan cepat. Lalu saat kita mencari derajat keanggotaan himpunan lambat dan cepat berdasarkan masukan kecepatan sebesar 4000 rpm, maka derajat keanggotaan kecepatan disimbolkan dengan mu x. Maka dengan keanggotaan tersebut kita dapat mencari mu lambatnya adalah 0,25 dan mu cepatnya adalah 0,75 untuk nilai 4000 rpm. Yang kedua adalah fusifikasi dengan variabel suhu. Terdapat dua himpunan yaitu rendah dan juga tinggi, di mana yang rendah adalah 100 dan yang paling tinggi adalah 600. Saat kita masukkan suhu sebesar 300 Kelvin, maka derajat keanggotaan suhu disimbolkan dengan mu y, didapatkan mu rendah dari suhu 300 adalah 0,6 dan mu tinggi dari suhu 300 adalah 0,4. Untuk yang ketiga yaitu fusifikasi dari variabel frekuensi, di mana ini adalah outputnya. Terdapat dua himpunan yaitu kecil dan juga besar dengan domain interval pada 2000 sampai dengan 7000. Domain ini berguna dalam proses perhitungan nilai Z pada saat proses inferensi Tsukamoto. Nilai Z pada metode ini diperoleh dengan cara Z sama dengan Z max dikurangi alfa predikat Z maksimum dikurangi dengan nilai Z minimum, maka akan menghasilkan nilai fungsi minimumnya. Lalu untuk tahap kedua adalah inferensi Tsukamoto. Pada mesin inferensi kita terapkan fungsi minimum untuk setiap aturan pada aplikasi fungsi implikasinya, hingga penerapan fungsi minimum dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu rule base-nya. Karena kita menggunakan 2 x 2 variabel keanggotaan, maka kita mendapatkan 4 buah rule base, di mana rule pertama di sini adalah ketika kecepatan lambat dan suhu tinggi dengan inputnya adalah 4000 untuk 4000 rpm untuk kecepatan dan 300 Kelvin untuk suhu, maka kita dapati nilai Z1-nya adalah sekitar 5750 rpm. Untuk rule kedua, saat kecepatannya adalah lambat dan suhunya rendah, maka frekuensinya akan kecil. Dengan input yang sama dihasilkan Z2-nya adalah sekitar 5750 rpm. Untuk rule ketiga, jika kecepatannya adalah cepat dan suhunya adalah tinggi, maka frekuensinya adalah besar. Dengan input yang sama kita dapatkan nilai Z3 adalah sekitar 4000 rpm. Untuk rule keempat, di mana saat kecepatannya adalah cepat dan suhunya adalah rendah, maka frekuensinya besar, maka didapat nilai Z4 adalah sekitar 5000 rpm. Lalu tahap ketiga adalah defusifikasi, di mana nilai tegas Z dicari menggunakan rata-rata terbobot, yaitu nilai Z sama dengan alfa predikat 1 dikalikan dengan Z1 ditambahkan alfa predikat 2 dikalikan Z2 ditambahkan dengan alfa predikat 3 dikalikan Z3 dan ditambahkan dengan alfa predikat 4 dikalikan Z4 dibagi dengan total alfa predikat 1, 2, 3, dan 4. Dari hasilnya dapat disimpulkan melalui hasil defusifikasi diketahui bahwa ketika kita menginputkan suhu sebesar 300 Kelvin dan kecepatan 4000 rpm, maka kita akan menghasilkan sumber frekuensi kipas angin sebesar 4983,33 Hz.
Selanjutnya, di sini kita akan membahas falsifikasi dan defalsifikasi beserta program. Untuk falsifikasi kecepatan, di sini kami karena menggunakan metode Tsukamoto, maka di sini kami programnya berlogika if else. Yang pertama, jika kecepatan kurang dari 1000, maka kecepatan lambat bernilai 1 dan kecepatan cepat bernilai 0. Selanjutnya, jika kecepatan di antara 1000 dan 5000, maka kecepatan lambat bernilai 5000 dikurang kecepatan dibagi 4000. Selanjutnya, di kecepatan cepat bernilai kecepatan dikurang 1000 dibagi 4000. Jika kecepatan di atas 5000, maka kecepatan lambat bernilai 0 dan kecepatan cepat bernilai 1. Untuk falsifikasi suhu, yang pertama, jika suhu kurang dari 100 Kelvin, maka suhu rendah bernilai 1 dan suhu tinggi bernilai 0. Jika suhu di antara 100 dan 600, suhu rendah bernilai 600 dikurang suhu dibagi 500. Suhu tinggi bernilai suhu dikurang 100 dibagi 500. Jika suhu di atas 600, maka suhu rendah bernilai 0, suhu tinggi bernilai 1. Untuk program inferensi Tsukamoto-nya, di sini yang pertama, jika kecepatan lambat dan suhu tinggi, maka frekuensi kecil. Di sini A predikat 1 menggunakan operator min dari kecepatan lambat dan suhu tinggi. Untuk Z1-nya diperoleh dengan perhitungan, yaitu 7000 dikurang A predikat 1 dikali 7000 dikurang 2000 atau A predikat 1 dikali 5000. Kedua, jika kecepatan lambat dan suhu rendah, maka frekuensi kecil. A predikat 2 sama seperti sama seperti predikat 1, Z2 sama seperti Z1, hanya saja A predikat 1 diganti dengan A predikat 2. Yang ketiga, jika kecepatan cepat dan suhu tinggi, maka frekuensi tinggi. A predikat 3, min kecepatan cepat, suhu tinggi, Z3 2000 dikurang A predikat 3 dikali 2000 dikurang 7000. Yang keempat, jika kecepatan cepat dan suhu rendah, maka frekuensi besar. Nilai A predikat 4 dicari dengan minimal dari kecepatan cepat dan suhu rendah. Z4 sama seperti Z3, hanya saja mengganti A predikat 3 dengan A predikat 4. Selanjutnya, defalsifikasi. Di sini kami menggunakan metode weighted average, di mana Z didapat dari sigma alpha I dikali ZI dari hingga I dan dibagi dengan sigma alpha I. Yang mana di sini ada alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 dan seterusnya. Dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2. Selanjutnya untuk program defalsifikasi, di sini nilai dari pembilang akan disimpan pada variabel A underscore pred underscore Z dan penyebut disimpan pada variabel Z dan hasilnya disimpan pada variabel Z total. Ini berikut adalah hasil dari perhitungan dan hasil dari GUI-nya. Kesimpulannya adalah dengan memanfaatkan metode fuzzy, kita dapat mengontrol suatu variabel dengan menggunakan beberapa variabel lainnya. Di sini kami menggunakan input berupa suhu dan kecepatan, dan kami mengatur frekuensi dari kecepatan putaran kipas itu sendiri. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.